Selamat datang dalam konten video dari Departemen Prof Jur yang berjudul Maps of Matkul, yang mana kita akan membedah suatu matkul menjadi rangkuman berupa peta. Nah, di sini kebetulan kita udah hampir menuju UAS ya, jadi diharapkan ini bisa membantu, ya semoga aja bisa membantu dalam mengingat materi fisika dasar 1. Oke, kita langsung saja. Nah, ini adalah peta dari fisika dasar 1. Kita ada 6 bab, yaitu mulai dari vektor, kinematika, usaha dan energi, momentum dan impuls, dinamika rotasi, dan osilasi. Nah, untuk yang dipakai di UAS tuh biasanya mulai dari momentum dan impuls ya. Cuman nggak tahu untuk tahun ini apakah sama atau berbeda. Tetapi kita harus bahasnya mulai dari awal, yaitu kita mulai dari vektor. Apa itu vektor? Vektor itu arah. Kenapa arah? Karena suatu jarak itu jika difungsikan sebagai arah, istilahnya, jika suatu jarak tidak memiliki arah, itu kita gak sampai ke tujuan gitu. Jadi mengapa arah itu penting? Supaya kita bisa tahu jarak realnya itu sejauh apa gitu. Kita contohkan saja Cipadung. Kita berjalan dari Cipadung ke kampus UIN, kampus 1 maksudnya. Terus kita ke Bundaran, lalu ke Mandisi. Mungkin secara jarak yang kita tempuh itu kan berkelok-kelok gitu. Nah, itu tuh bisa jadi 3 km. Tapi kalau misalnya kita ukur berdasarkan arah, itu paling cuma 1 kilo atau ya bantaran 2 kilo lah jarak dari Cipadung ke Mandisi. Nah, itu dia. Jadi arah dari jarak itu turut sangat penting dalam perhitungan di fisika. Nah, kemudian ada vektor 3D. Vektor 3D ini ya vektor yang ada dalam 3 dimensi. Jadi kita menggunakan Pitagorasnya juga Pitagoras 3D, yaitu ada X, ada Y, dan ada Z. Nah, terus di dalam materi vektor itu ada perkalian skalar dan perkalian vektor. Apa itu? Perkalian skalar itu perkalian yang menghasilkan nilai. Jadi ketika kita mengalihkan 2 skalar, yaitu misalnya ada 2 garis nih, garis A dan garis B. Jika kita kalikan X-nya sekian, Y-nya sekian, dan Z-nya sekian, kita bakal ketemu nilainya. Nah, sedangkan untuk misal nih, kita ingin mencari nilai AX dan DY, nah itu bakal 0. Jadi perkalian skalar itu perkalian yang mencari nilai. Jadi nilainya bakal ketemu jika dimensinya sama-sama X, sama-sama Y, sama-sama Z. Sedangkan perkalian vektor itu perkalian yang mencari arah. Nah, ketika misalnya kita mengalihkan AX dan BY, itu akan menghasilkan Z, sumbu Z, CZ. Kita menghasilkan arah yang baru, bukan sumbu, arah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengalihkan arah yang sama, AX sama BX, itu bakal 0. Jadi kalau skalar itu bakal menghasilkan nilai dengan mengalihkan dimensi yang sama, kalau vektor itu menghasilkan arah dengan dimensi yang berbeda. Begitu. Oke. Sip. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu kinematika. Kinematika itu adalah pembahasan yang paling awal dibahas, mau itu di kuliah, mau itu di SMA, mau di SMP. Materi ini pasti bakal muncul paling awal karena ya ini adalah materi yang paling dasar di fisika.
Yang kita tahu dalam gerak translasi itu ada GLB. Oh ya, kinematika itu ada 4 gerak. Ada gerak translasi, parabola, vertikal, dan melingkar. Kita mulai dari translasi dulu. Itu dia bergerak di satu sumbu X, sumbu horizontal. Nah, di sini ada dua, yaitu GLB dan GLBB. GLB itu seperti yang kita semua sudah tahu, itu tuh gerak lurus kelaturan. Kalau kita misalkan saja kita berangkat dari rumah menuju kampus dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, dari rumah sampai ke kampus itu tetap aja konstan dia 40 km per jam sampai ke kampusnya. Nah, untuk yang GLBB itu yang lebih realistis. Jadi kalau misalnya kita pengen pulang dari kampus menuju rumah, kan motor awalnya itu pasti bakal diam dulu kan, pasti bakal nol dulu. Dari nol dia bakal naik ke 5 km per jam, 10 km per jam, 20 km per jam, dan naik terus sampai kita taruhlah 60 km per jam, tergantung yang mengendarainya ya. Nah, terus misal di depannya macet, nah terjadi juga GLBB, yaitu perlambatan. Jadi motornya kita rem dari yang awalnya 60 km per jam turun 40 km per jam, 20 km per jam, 15 km per jam, sampai 0 kalau misalnya itu sampai berhenti banget ya. Terus juga ada kecepatan dan percepatan. Nah, terus ada gerak vertikal. Nah, bedanya gerak vertikal itu dia sudah pasti GLBB. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi. Jadi benda apapun jika kita lempar ke atas pasti bakal turun ke bawah. Nggak mungkin lempar ke atas dan ya udah nggak balik lagi. Itu sebenarnya mungkin aja kalau misalnya bumi kita nggak memiliki gravitasi, tapi sayangnya kita hidup dengan gangguan gravitasi. Jadi kita pasti bakal, segala benda yang kita lempar pasti bakal jatuh. Nah, lanjut ada gerak parabola. Gerak parabola ini adalah gerak dua dimensi, gabungan dari dua sudut yang sudah kita bahas tadi. Ada sumbu X dan sumbu Y. Ada gerak vertikal dan gerak horizontalnya. Nah, kunci dari gerak parabola ini, untuk sudut horizontal atau sumbu X itu dia pasti bakal selalu GLB, dan untuk sumbu Y-nya atau yang vertikalnya itu GLBB, karena percepatannya itu pasti bakal melambat lalu turun, lalu habis turun tuh bakal dipercepat. Nah, kuncinya itu. Jadi ya kembali lagi karena ada gravitasi, jadi fix sesuatu yang vertikal itu, kecepatan vertikal itu pasti GLBB. Nah, lalu ada gerak melingkar. Gerak melingkar itu dia yang melingkar. Nah, untuk yang gerak melingkar ini dia kita makainya omega kayaknya ini. Oke, jadi kita nggak pakai X, nggak pakai Y, kita makainya omega. Lanjut kita ke usaha dan energi. Nah, usaha itu dirumuskan dengan F kali S, dengan F itu gaya dan S itu jarak. Jadi dalam fisika itu kita dikatakan melakukan usaha kalau sesuatu yang kita beri gaya itu bergerak. Jadi kalau misalnya kita memindahkan rumah mau sekuat apapun, kalau nggak gerak tidak berusaha namanya. Itu secara fisika ya. Nah, dan apa itu daya? Nah, daya itu usaha tiap detiknya. Misalnya kita ngedorong meja, ya gabut juga ya, ngedorong meja dari rumah ke kampus. Nah, itu membutuhkan usaha sekian, misalnya 1 juta joule. Nah, dayanya itu
usaha per detiknya. Misalnya setiap detiknya ngeluarin 100 joule, jadi 100 joule 100 joule 100 joule 100 joule sampai 1 juta itu dikumpulin, jadilah usaha akhir. Nah terus ada energi ini ya, energi energi itu formnya bakal macam-macam, tapi untuk di fisika, terutama fisika dasar, mau itu di ranah SMP, SMA atau kuliah, kita pasti awalnya bakal berbicara tentang kinetik dan potensial dulu, yang kalau misalnya kita fusion akan menjadi energi mekanik. Nah terus dari energi itu kita memiliki hukum, yaitu namanya hukum kekebalan energi. Kenapa hukum kekebalan energi? Karena energi yang ada di alam semesta itu dia itu konstan, tidak dapat hilang, tidak dapat habis, tidak juga dapat ditambahkan. Jadi ketika kita misalnya mengendari suatu motor yang tiba-tiba mati, itu tuh bukan motornya menghabiskan energi gitu, tapi berpindah, entah bakal jadi panas, entah bakal jadi suara, entah bakal jadi apa, pokoknya energinya itu bakal pindah aja dalam form yang lain, di-convert dalam bentuk yang lain. Oke, kurang lebih begitu. Nah terus ada momentum dan impuls. Momentum itu apa? Momentum itu adalah integral pertama dari gaya. Jika misalnya gaya itu massa dikali percepatan, momentum itu massa dikali kecepatan. Jadi ada massa bergerak dengan kecepatan sekian, itu momentum. Dan impuls itu apa? Impuls itu perubahan momentum yang biasanya diilustrasikan tuh mobil ketabrak. Jadi dari yang mobil yang memiliki kecepatan sekian, anggaplah sebuah mobil dengan massa berapa kilo beratnya, dikendarain dengan kecepatan 100 km per jam, terus nabrak tembok, otomatis kecepatannya itu kan bakal 0. Nah itulah yang disebutkan impuls. Jadi perubahan momentum yang bisa saja itu sangat besar nilainya, perubahan yang sangat besar. Nah itulah yang disebut impuls. Tapi bisa juga perubahan impuls itu dari yang misalnya diam, dari yang misalnya momentumnya 0, terus tiba-tiba punya momentum yang tinggi gitu, tiba-tiba melesat, itu juga bisa, itu juga disebut impuls. Dengan ya yang tadi, jadi impuls itu perubahan momentum dalam waktu yang singkat. Terus ada yang namanya kekebalan momentum juga, yaitu seringnya diilustrasikan sebagai tumbukan. Nah kita misalnya untuk orang-orang yang pernah main biliar itu dia bagus nih bolanya itu memiliki koefisien apa istilahnya, koefisien gesek yang kecil kalau nggak salah, sehingga sangat mungkin untuk bola biliar itu melakukan lenting sempurna. Nah tumbukan itu ada 3 ya, ada lenting sempurna, sebagian dan tidak sama sekali. Nah untuk bola biliar itu biasanya lenting sempurna dia. Oke, lanjut, kita ada dinamika rotasi. Dinamika rotasi ini itu kinematika, tapi versi muternya, versi berotasinya. Kayak contoh nih, misalnya torsi sama dengan R dikali F, dengan F itu gaya dan R itu jari-jari. Nah sedangkan momentum sudut itu L, kita taruh L sama dengan R dikali P, dengan P itu momentum inilah, momentum awal, dengan R itu jari-jari. Nah ketika kita kalikan dengan jari-jari itu langsung berubah dia dalam jadi dikategorikan sudut, jadi rotasi bentuk perumusannya. Terus juga ada kekebalan sudut,
yaitu L awal sama dengan L akhir. Jadi di alam semesta itu banyak sekali kekal ya, momentum sudut kekal, momentum kekal, kekekalan energi juga kekal, dan lain sebagainya. Nah, untuk dinamika rotasi sendiri, aku beri spoiler aja nih, susah. Cukup complicated untuk didalami, jadi harus dibuka-buka lagi ya, saking banyaknya materi dinamika rotasi ini, dan cukup menantang juga untuk dihafal, untuk dimengerti. Tapi bisa kok untuk anak fisika. Nah, terakhir ada osilasi. Osilasi itu biasanya itu berupa pegas atau bandul, atau bisa juga gelombang. Tapi biasanya pegas dan bandul. Nah, untuk yang pegas itu kita memiliki rumus yang paling umum, itu F sama dengan negatif K dikali X. Dengan X itu jarak perpindahan dari posisi pertama pegas dan posisi kedua pegas, jarak perubahannya. Dengan K itu koefisien pegasnya sendiri. Nah, untuk yang bandul tuh biasanya kita dicari gayanya. Jadi awalnya kan mg. Nah, kalau misalnya kita mencari bandul di sudut ini, di posisi ini, bakal ada sinnya, terus di posisi ini ada bakal cosnya, dan lain sebagainya. Dan ada juga pegas vertikal. Ini sebenarnya mirip aja sih sama kayak pegas yang biasa, cuman lebih dirumuskan lebih kompleks sedikit aja. Terus juga di sini kita belajar yang namanya frekuensi sudut, terus ada fase, amplitudo, dan lain sebagainya dan kawan-kawannya. Oke, itu saja dari peta fisika dasar 1 di periode kali ini. Kalau misalnya suka bisa like, kalau misalnya nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan yang tidak ada di video, boleh tulis di komentar. Thank you udah nonton, jangan lupa subscribe. Bye bye.